Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas tentang mindset kewirausahaan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa keputusan seseorang untuk menjadi seorang wirausaha bukanlah satu keputusan yang populer yang diambil oleh orang-orang pada umumnya. Seringkali orang akan memandang bahwa wirausaha adalah mata pencaharian kelas 2 setelah menjadi pegawai. Setelah memiliki pekerjaan tetap berupa pegawai, bisa pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai swasta lainnya. Mengapa demikian? Satu, karena memang tidak ada atau belum terbangunnya kesadaran akan pentingnya sebuah wirausaha. Dan yang kedua, memang resikonya tinggi untuk memutuskan diri sebagai seorang wirausahawan. Jadi tidak semua orang berani mengambil keputusan tersebut. Ada wirausaha yang sukses menjalankan bisnisnya, namun ada pula yang tidak. Nah, meski begitu, tentu wirausaha ini bukanlah satu hal yang susah ya, karena dia bisa kita pelajari. Kita bisa belajar untuk menjadi seorang wirausahawan. Nah, hal yang utama dan yang pertama bukan persoalan mudah. Jadi adalah keputusan untuk menjadi wirausahawan itulah merupakan langkah utama yang harus ditempuh oleh setiap orang yang akan berhenti wirausaha. Karena dengan keputusan tersebut maka kemudian akan dibangun nanti step-step yang akan diperlukan dalam menjalankan visi maupun misinya. Nah, beberapa karakter, kemudian sikap dan kemampuan itu bisa kita pelajari. Ada beberapa karakter yang sudah saya rangkum ya di pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama adalah sifat instrumental. Jadi karakter yang umumnya terdapat dalam diri seorang wirausaha adalah kemampuannya dalam menggunakan dan memanfaatkan segala yang ada di sekitar mereka untuk mencapai tujuan berwirausaha. Sebagaimana namanya ya, instrumental itu dari akar kata instrumen yang bermakna alat, sehingga kita harus biasa nih memikirkan apa nilai manfaat, apa nilai guna dari setiap apa yang ada di sekeliling kita. Hubungan interpersonal misalnya dengan teman atau rekan kerja atau tokoh masyarakat atau bahkan seorang ahli, seorang dosen misalnya, saya kira itu bisa dipandang dan dimanfaatkan sebagai alat atau instrumen untuk mengembangkan jiwa wirausaha kalian. Jadi jangan dilewatkan kesempatan-kesempatan yang ada pada saat ini. Misalnya kalian memiliki jejaring pertemanan yang lebih luas dibanding jenjang sebelumnya di sekolah menengah atas atau di madrasah aliyah atau di sekolah menengah kejuruan. Di perkuliahan, kalian akan lebih mengenal banyak orang dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari Semarang, ada yang berasal dari luar Semarang, bisa dari daerah Pantura, mulai Pantura Timur, ada Demak, ada Pati, ada Rembang, ada Tuban, Gresik, Surabaya, kemudian ada Pantura di daerah barat Semarang, misalnya ada Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang,
kemudian ada Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, nah terus ya. Ada kemudian daerah selatan. Nah, berbagai macam teman ini bisa kalian pikirkan kira-kira apa nih nilai manfaat setelah saya bisa mengenal sekian banyak teman yang ada di Alun Wali Songo. Itu baru yang ada di wilayah Jawa ya. Nanti di luar Jawa masih ada beberapa teman yang berasal dari Kalimantan atau dari Sumatera atau bahkan dari Sulawesi pun juga ada ya. Nah, ini jaringan pertemanan ini hendaknya dimanfaatkan dengan baik. Hendaknya kalian coba pikirkan. Atau kalau di kampus misalnya, fasilitas apa sih yang diberikan kampus kepada saya? Oh, saya diberi fasilitas berupa penggunaan gedung, penggunaan komputer, jaringan internet 24 jam, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian manfaatkan untuk mengembangkan wirausaha. Jadi kemudian berbagai lingkungan di kehidupan rumah kalian, di kos misalnya, atau di pesantren, atau di kontrakan misalnya, itu bisa menjadi sumber inspirasi, bisa menjadi lahan dimanfaatkan dalam rangka tujuan bisnis. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan sebagai sifat prestatif. Nah, prestatif ini adalah seseorang yang sebenarnya tidak cepat puas dengan hasil yang dicapai saat ini. Jadi jangan selalu puas diri terhadap capaian yang telah kamu dapatkan hari ini. Kalian harus bisa memacu diri untuk berkembang menjadi lebih baik, berusaha mencapai target yang lebih baik, yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Jadi orang yang berjiwa prestasi itu, dia dalam hidupnya sudah punya tujuan yang jelas. Dia sudah punya goal nih. Oh, saya dalam satu semester ini IPK saya harus lebih tinggi dibanding semester berikutnya. Untuk mencapai hal itu, setiap mata kuliah saya harus maksimal. Untuk mencapai itu berarti setiap pertemuan di setiap mata kuliah saya harus selalu aktif, saya harus mempersiapkan materi yang akan dibahas dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sifat prestasi ya, prestatif. Nah, sifat seperti ini hendaknya tidak hanya diterapkan di dalam ruang kelas saja, namun di luar kelas atau di masyarakat kalian juga harus berprestasi. Kalian juga harus punya goal, punya tujuan dalam hidup itu mau apa. Dalam jangka waktu tertentu kalian tentukan dalam 1 tahun ini atau dalam 2 semester ini saya harus memiliki apa, tujuan apa sih kekurangan saya. Coba kalian tanya pada diri sendiri, apa kekurangan yang ada dalam diri kalian itu, kemudian coba improve dan beri waktu, batasan waktu yang jelas sampai nanti tercapai ya, jika itu dilakukan dengan. Nah, ini sifat prestasi. Nah, seorang wirausahawan juga begitu. Dia adalah orang yang selalu belum puas dengan apa yang telah dia capai saat ini. Nah, sifat ini nanti akan terus membuat bisnis dia akan berkembang menuju ke arah yang lebih baik ya. Jika seseorang sudah merasa puas diri, kemudian seseorang itu sudah merasa cukup terhadap apa yang telah dia capai pada hari ini, nah itu pada akhirnya akan seperti bumerang ya, kembali pada diri sendiri. Karena apa? Karena kompetitor kita akan selalu berusaha mencari terobosan baru, mereka akan terus berkembang, mereka akan terus berusaha selalu untuk berada di garis terdepan. Jadi kita punya kompetitor. Nah, itu juga harus difikirkan ya, sehingga sifat prestasi ini perlu ditanamkan sejak dini. Nah, berikutnya sifat luwes dalam bergaul ya. Tentu ya sudah selayaknya seorang wirausahawan yang sukses, yang bagus, yang hebat itu dia yang memiliki jaringan perkenalan yang luas.
Karakternya biasanya orangnya mudah diajak komunikasi, supel, luwes, pandai bergaul, sehingga mereka cepat ini melakukan adaptasi dan menyesuaikan diri dengan berbagai interaksi yang mereka lakukan dengan orang lain. Nah, tentu mereka sangat aktif sekali ya. Jadi kalian coba dalam keseharian memiliki ini ya, usaha dalam mengenal orang baru. Oh, saya mau kenal nih yang dari kakak angkatan, minimal satu minggu satu orang lah, atau kalau bisa malah satu hari satu orang, kenal satu orang. Kemudian kalau sudah kenal kakak angkatan, bisa mengenal lintas jurusan, nanti lintas fakultas, lintas universitas. Ini yang pada akhirnya nanti kalian akan dengan cepat mudah belajar beradaptasi dan bisa menyesuaikan diri. Jadi ikuti berbagai macam pertemuan, misalnya kalau hari ini banyak webinar yang gratis ya, itu bisa diikuti dengan baik. Bangun jejaring, bangun network, memperluas jaringan bisnis ini juga penting, karena pada akhirnya seorang bisnismen itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka akan selalu mencari, mereka akan selalu melihat mana ini ya kira-kira yang bisa dijadikan sebagai teman dalam berwirausaha, partner yang bisa dijadikan sebagai rekan dalam berwirausaha. Nah, sehingga tidak boleh nih mengurung diri dari perkembangan dunia luar. Nah, itu ya. Jadi harus luas dalam bergaul. Jadilah anak gaul. Nah, kira-kira gitu. Nah, berikutnya nomor 4 adalah sifat kerja keras. Nah, belum ada sejarah yang menceritakan tentang seseorang yang sukses menjalankan bisnisnya setelah rebahan 3 tahun misalnya atau setelah santai-santai ya. Enggak ya. Jadi kalau kita baca setiap sejarah orang-orang yang hebat di dunia ini, mereka adalah orang yang pekerja keras. Nah, mereka dari kerja keras itu pada akhirnya akan menemukan sebuah keberhasilan dan kesuksesan di bisnisnya. Nah, oleh karena itu tak heran jika wirausaha dikenal sebagai orang-orang yang sangat tangguh dan tidak mudah menyerah dalam mewujudkan ide bisnisnya. Kalian bisa lihat misal sejarah dari Jack Ma, pendiri Alibaba yang kemarin kita sempat bahas ya, itu sampai bisa bersaing di antara Amazon dan eBay yang berasal dari Amerika adalah sebuah contoh nyata betapa kerja keras yang terus-menerus dilakukan secara kontinu, nah itu akan membuahkan hasil, bahkan mampu bersaing dengan negara-negara adidaya di bidang kewirausahaan perdagangan. Dalam hal ini adalah Amazon dan eBay. Itu sebuah contoh nyata. Jadi mulai hari ini coba kurangi ya hal-hal yang sudah tidak begitu bermakna, misalnya membuang-buang waktu. Kejarlah mimpi kalian, bangunlah sebuah usaha. Kalau bisa dalam semester ini saya berhenti dari kiriman orang tua dari rumah. Wah, itu visi yang luhur ya harus itu. Nah, coba dibuat seperti itu untuk memacu diri dalam rangka bekerja keras. Nah, berikutnya sifat keyakinan diri atau percaya diri. Nah, jadi wirausahawan itu adalah mereka yang memiliki kepercayaan diri dan keyakinan yang tinggi terhadap kemampuan yang dimiliki. Jadi harus yakin, karena kalau tidak yakin siapa yang akan
menggapai kesuksesan, menggapai ide, mencapai apa usaha yang kalian inginkan jika bukan kalian sendiri. Kalau kalian sudah ragu, wah, itu bisa kalah sebelum berperang. Keraguan itu menimbulkan pesimisme ya. Jadi apakah saya bisa enggak ya? Nah, itu sudah merupakan sebuah kekalahan ya. Sudah merupakan sebuah hal yang negatif yang harus dihindari. Nah, kepercayaan diri ini nanti jika dipupuk dengan baik akan memunculkan yang namanya optimisme. Jadi optimis bahwa apa yang akan dilakukan itu berhasil dan akan mendatangkan energi-energi positif dalam menjalankan usaha. Lah, optimis ini nanti setiap masalah yang kalian hadapi jika dibarengi dengan sikap optimis, ya masalah itu akan terurai dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu sangat penting ya sifat keyakinan diri. Kalau yang masih minder, nah ini kalau yang masih malu-malu, nah, malu-malu itu enggak apa-apa asal sesuai dengan tempatnya. Kalau wirausaha malu-malu, nah, ya enggak bisa. Harus percaya diri, jangan ragu mengambil keputusan. Oke. Berikutnya pengambil resiko. Jadi karakter wirausahawan yang nomor 6 adalah mampu mengambil resiko. Nah, tentu ini bukan berarti ya sudah setiap resiko saya ambil terus kalau gitu. Bukan begitu maknanya. Orang yang mampu mengambil resiko itu artinya orang tersebut sudah menganalisis resiko tersebut terlebih dahulu dan membuat langkah-langkah antisipasi. Jadi bukan orang yang membabi buta ya, menutup mata apapun resiko diambil, bukan begitu. Ada perhitungannya. Jadi kalian sudah harus menghitung sebelum resiko diambil, kira-kira mampu enggak untuk mengelola resiko tersebut. Jika tidak mampu, nah perlu dirumuskan ulang bagaimana apa kekurangannya untuk bisa mengambil atau memanajemen resiko itu ya. Sehingga kalau perusahaan besar itu ada divisi khusus manajemen risiko. Jadi setiap persoalan yang datang tiba-tiba, nah itu adalah kerjaan dari divisi itu untuk memikirkan bagaimana langkah atau solusi yang harus dilakukan. Tiba-tiba pandemi, nah ini kan tidak ada yang memikirkan ya. Tiba-tiba ada kecelakaan misalnya yang membuat produksi barang terhambat. Sudah ada plan B, plan C gitu ya. Jadi tidak hanya satu rencana, tapi rencana itu dibuat 2 atau 3 gitu ya, dalam rangka antisipasi kalau resiko tersebut tidak berhasil diatur dengan baik. Nah, kemudian yang nomor 7 adalah swakendali. Swa itu artinya diri sendiri, kendali itu ya mengendalikan. Jadi swalayan, swa sendiri, layan ya melayani ya, jadi melayani diri sendiri. Kita di swalayan itu tidak ada orang yang yang melayani kita ya. Kamu ambil sendiri, kamu bawa keranjang sendiri, muter sendiri, cari sendiri, setelah itu bayar sendiri. Itu namanya swalayan. Kalau di toko kan enggak, tanya kan enggak ya, swalayan enggak gitu. Nah, sifat swakendali itu gimana? Maksudnya adalah kemampuan mengendalikan diri dan menentukan arah bisnis secara mandiri. Jadi kemandirian ya. Orang itu jangan selalu ngikut arus. Mau ke kiri ikut ke kiri, ke kanan ikut ke kanan, hidup mengalir saja, tidak bisa. Jadi harus punya sifat mandiri. Kalian harus punya pegangan dalam hidup. Jadi tidak terombang-ambing.
Swakendali itu juga seperti itu. Jadi seorang pengusaha itu dia harus punya karakter kokoh ya. Jadi punya eh, keunikan. Lama-lama itu akan menjadi pembeda antara usaha dia dengan usaha yang lain. Karena tadi dia punya swakendali. Nah, dengan karakter ini tentu seorang wirausahawan itu bisa menentukan nih kapan waktu yang tepat harus bekerja keras, kemudian kapan harus menerima bantuan dari pihak lain, atau kapan harus bersikap mandiri, kapan harus merubah strategi. Nah, itu swakendali. Jadi, kalian yang punya dua kaki, kalianlah yang punya kedua tangan kalian. Jadi, kendalikanlah kehidupan kalian dengan diri kalian sendiri. Kalau kalian tidak tegas dalam menjalani kehidupan ini, tinggal tunggu saatnya kalian akan ditegasi oleh orang lain dan ngikut dengan apa yang diinginkan oleh orang lain. Nah, jadi pegawai misalnya, ngikut visi perusahaan, ngikut apa yang diperintah oleh atasan. Nah, itu jadi mengekor ya, akhirnya kan tidak punya kendali terhadap diri sendiri. Tapi kalau wirausaha, ya dia harus punya swakendali. Nah, ini bisa dimulai dari hal-hal kecil. Mau kemana? Terserah. Mau makan apa? Terserah. Sampean minumnya apa? Aku podo mbek sampean wae ya. Itu ndak punya kemandirian ya, ndak punya sikap tegas. Ini ndak jelas ini maunya apa. Nah, swakendali. Karena kalau usaha itu tidak punya swakendali, maka dia bisa ini ya, tidak punya tujuan, tidak punya arah yang jelas mau kemana sebenarnya perusahaan yang kalian bangun, karena tidak punya swakendali. Nah, berikutnya adalah sifat mandiri, sifat inovatif ya. Tentu inovatif ini satu paket dengan kreatif. Setelah kalian menciptakan ide yang berbeda dengan ide-ide yang lain yang pada umumnya, kemudian tidak hanya berhenti pada itu saja. Orang yang kreatif itu dia harus menciptakan inovasi. Kira-kira nih dalam 3 bulan ke depan saya harus merumuskan rasa apa yang belum ada. Saya harus melakukan riset nih dalam 1 semester ini. Kira-kira makanan ringan apa yang disenangi oleh masyarakat selain yang saya sediakan di sini. Jadi ada inovasi. Nah, itu penting untuk selalu menyediakan produk yang segar di mata masyarakat. Nah, terakhir adalah yang disebut dengan mandiri. Jadi otonomi atau kebebasan ya. Jadi dalam bertindak, dalam mengambil keputusan merupakan hal yang harus dipikirkan ya oleh seorang wirausaha. Jadi mereka lah yang memegang kendali, menentukan keberhasilan. Jadi ini ya, kalau punya sikap mandiri, ini akan lebih mudah dalam menentukan keputusan yang akan diambil ke depan. Jadi kalau kalian punya bawahan, mereka tidak bingung nih, ini kok modelnya Pak Bos selalu bimbang ya dalam mengambil keputusan. Tidak ya, karena punya sikap mandiri. Oke, berikutnya adalah motivasi wirausaha. Nah, orang berwirausaha itu boleh jadi punya alasan, mereka punya dorongan. Mengapa seseorang mau berwirausaha? Jadi, motivasi itu sesuatu yang menggerakkan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, ini sudah saya ringkaskan, ada beberapa poin-poin yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama disebut sebagai foreign refugee.
ini di dimaknai sebagai dorongan meninggalkan negara yang tidak stabil. Jadi kalau sudah negara itu tidak memiliki kestabilan dalam ekonomi, bisa jadi orang akan ini ya, memilih negara lain untuk membuka usahanya. Nah, kalau di daerah kabupaten atau kota kalian sudah tidak lagi memilih produk kalian untuk dijadikan untuk dibeli ya, tentu kalian akan ekspansi ke kabupaten atau kota lain. Itu sama. Jadi orang itu dia akan cenderung meninggalkan atau mencari peluang-peluang ekonomi di negara lain yang lebih menguntungkan. Dan dia akan meninggalkan negara yang tidak stabil. Jadi perusahaan-perusahaan besar dia akan selalu memperhitungkan ya cost atau biaya dalam operasional, kemudian keuntungan yang diperoleh ketika usaha itu dijalankan di suatu wilayah tertentu. Kalian mendirikan usaha di Semarang misalnya, itu kalau kalian usahanya sudah besar dan punya pegawai, maka kalian minimal harus mengeluarkan uang UMR. UMR Semarang tuh tinggi, berapa ya? Hampir 3 mungkin 3 juta per bulan. Tapi kalau kalian membuka usaha ada di daerah yang seperti Pati, kemudian seperti mana lagi ya, Rembang, kota-kota kecil, nah itu biaya yang diperlukan dalam operasional itu lebih rendah karena di sana misalnya UMR-nya lebih rendah sehingga pengusaha tidak perlu mengeluarkan banyak biaya dalam menghidupi karyawannya. Nah, namun tentu beda usaha di ibu kota provinsi dengan usaha di kabupaten kota. Itu harus ada pertimbangan ya. Tapi prinsipnya seseorang akan meninggalkan satu wilayah jika sudah tidak stabil. Jika sudah tidak lagi mampu bertahan di kota besar, ya dia akan pindah ke tempat lain yang dinilai mereka bisa survive di situ. Nah, itu kemudian bisa jadi motivasi wirausaha ya, dengan berpindah tempat. Corporate berikutnya corporate refugee. Nah, ini para pekerja yang merasa tidak puas dengan lingkungan perusahaan. Kalian sudah bekerja nih di sebuah perusahaan tertentu. Kemudian tidak puas dengan gajinya, misalnya kalian selalu terlambat atau bonus tidak diberikan atau bahkan gajinya tidak dibayarkan atau tidak jelas nih jenjang karirnya. Atau perusahaan tidak memberikan asuransi kesehatan ketika kalian sakit, atau perusahaan tidak bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja. Nah, ini adalah sebuah bentuk ketidakpuasan yang diperoleh para pekerja yang pada akhirnya bisa memunculkan motivasi untuk membuka usaha sendiri, atau ya sudah saya berwirausaha aja lah daripada kerja di sini nggak enak misalnya gitu ya. Parental refugee. Nah, berikutnya adalah pendidikan dan pengalaman dari wirausaha keluarga. Jika kalian punya keluarga, kemudian keluarga itu punya usaha usaha di bidang tertentu, kalau di di Jepara punya ukir, punya mebel, atau di Semarang orang tua kalian punya usaha di bidang kuliner, makanan, punya resto misalnya, itu bisa menjadi motivasi bagi anaknya atau keluarganya yang lain untuk membuka wirausaha atau membuka usaha di bidang yang sama biasanya. Jadi
Pengalaman pendidikan juga sama, jadi semakin orang terdidik maka wawasannya akan semakin luas. Nah, ketika wawasan sudah luas, ini menjadikan sebuah alasan ya, mereka akan mendapatkan ide atau gagasan untuk membuat wirausaha. Hari ini informasi itu sangat terbuka sekali, tidak ada lagi yang bisa menutup-nutupi apa ya, ide tentang usaha tertentu. Kalian ini cukup ya, informasi ini bisa dimanfaatkan dengan adanya internet ini. Nah, the feminist refugee ini artinya wanita yang diperlakukan nomor 2 dalam pekerjaan. Seorang wanita, kalian misalnya mahasiswi nanti sudah kerja, kemudian selalu nih dipandang sebelah mata, pekerjaannya selalu dianggap tidak selesai, tidak maksimal, padahal standar atau sudah sesuai dengan SOP. Nah, ini bisa memunculkan ketidakpuasan, ada diskriminasi dalam bidang pekerjaan dibanding kaum laki-laki atau pria ya. Nah, ini bisa mendorong seseorang untuk memotivasi membangun wirausaha. Berikutnya ada housewife refugee. Jadi housewife itu ibu rumah tangga yang berniat membantu perekonomian keluarga. Jadi ibu rumah tangga ini mencoba membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Nah, buat usaha-usaha kecil-kecilan, misalnya dibantu dengan anggota keluarga lain, atau bisa pula dibantu dengan tetangga. Nah, ini ibu rumah tangga yang kreatif ya. Jadi dia berpikir apa yang bisa saya berikan kepada keluarga. Nah, kira-kira apa nih? Itu namanya housewife. Nah, jika sudah punya niatan seperti itu, biasanya memunculkan ide, mencari gagasan tentang usaha, ada motivasi untuk berwirausaha. Kalau santai-santai ya tidak kira akan muncul ya motivasi itu. Berikutnya society refugee, jadi masyarakat yang menjalankan usaha yang tidak terkait dengan lingkungan. Jadi mereka terpacu dan terpicu karena adanya kondisi sosial yang menuntut mereka untuk berwirausaha. Karena daerah pegunungan itu berpotensi sayuran misalnya, berpotensi ditanam buah-buahan. Nah, itu membuat satu desa full yang ada di pegunungan, di lereng gunung tersebut sepakat untuk membangun usaha bersama. Jadi karena sosial ya, atau karena lingkungan. Nah, berikutnya atau terakhir adalah educational refugee. Jadi orang berpendidikan yang merasa tidak cocok dengan sistem pendidikan yang ada. Nah, ini kadang orang yang tidak mau menempuh jenjang pendidikan, mereka yang tidak mau sekolah lah katakan, itu bukan karena mereka tidak mau atau tidak mampu, tapi karena tidak setuju. Ada loh orang-orang yang tidak setuju dengan sistem pendidikan sehingga mereka menempuh jalur pendidikan langsung di masyarakat atau tidak sekolah. Nah, orang-orang seperti ini biasanya dia akan punya semangat yang tinggi, lebih struggle. Mereka punya punya tujuan, punya semangat dalam menggapai apa yang mereka cita-citakan. Kalian beberapa boleh jadi pernah mendengar seorang wirausahawan yang berlatar belakang tidak dari pendidikan tinggi, misal lulusan SMP, lulusan SD, lulusan SMA, atau tidak lulus kuliah S1, tidak lulus. Nah, itu educational refugee. Jadi
mereka seringkali merasa tidak cocok nih, oh saya salah jurusan, oh saya tidak suka nih dengan pelajaran di sini ya, sehingga eh, emosi yang mereka rasakan pada waktu itu diarahkan pada hal yang positif sehingga melahirkan motivasi dalam berwirausaha. Ya. Jadi itu adalah motivasi dalam berwirausaha. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui tentang motivasi seorang dalam berwirausaha, kita juga bisa mengetahui DNA kewirausahaan kita nih. Jadi kita ibarat biologi ya, setiap orang itu punya identitas. Kalian itu cocoknya sebagai apa misalnya, itu sudah dirumuskan. Rumusannya menurut Joe Abraham itu ada yang dinamakan konsep BOSI. BOSI itu singkatan B yang pertama adalah builder, O yang kedua adalah opportunist, kemudian S yang ketiga adalah spesialis, dan I yang terakhir adalah innovator. Nah, jadi ini adalah karakter-karakter yang dimiliki oleh setiap orang ketika berwirausaha. Kalian bisa mengukur diri, kira-kira saya ini cocoknya di mana ya. Nah, ketika kalian tahu identitas diri kalian, itu bisa membantu kalian dalam menentukan apa langkah yang harus dilakukan ke depan itu seperti apa. Yang pertama, the builder. Builder ini bisa kita maknai sebagai pemain utama dan ahli strategi yang handal dalam merancang dan membangun bisnis. Jadi builder ini mereka itu dapat diibaratkan sebagai pemain catur ya. Kalau kalian main pemain catur itu kan gini, pemain catur itu dia tidak hanya memikirkan satu langkah yang harus diambil pada saat itu, tapi pemain catur itu dia harus memikirkan 2 sampai 3 kali langkah yang harus diambil ketika dia menjalankan pion-pion yang ada di papan catur. Jadi sudah punya plan yang cukup lengkap ya. Nah, karakter wirausaha dengan DNA builder ini umumnya mereka ambisius dan mereka senang nih membangun bisnis dari nol. Jadi karakternya seperti apa nih? Yang pertama, misalnya yang builder itu adalah mereka kurang mengerti pekerjaan detail seperti pencatatan keuangan, pembukuan, pengurusan SDM. Mereka tidak begitu tertarik dengan persoalan detail-detail itu, tapi mereka lebih tertarik langsung dengan mengerjakan bisnis yang berada dalam lingkungan yang dituntut untuk bergerak cepat. Jadi yang penting gawe sik. Jadi kalau kalian pernah mendengar ada orang yang sangat semangat, pokoknya kudune dadi sik. Yang penting usaha ini harus terbangun dulu, harus dijalankan dulu. Masalah nanti siapa yang jadi pegawainya, nanti siapa yang menulis pembukuannya, itu urusan kedua lah atau ketiga. Nah, itu karakter builder. Jadi dia mampu membangun bisnis dari nol dan mampu menggarap menggarap startup lah. Jadi strategi apa yang diperlukan dalam membangun wirausaha pada tahap awal. Nah, itu kalau dipegang oleh the builder, ini sangat tepat ya, karena dia punya sifat yang suka membangun dari nol. Dia sehingga kenapa? Karena memang mereka biasanya ingin atau suka ide-idenya itu diterapkan dalam bisnisnya. Sehingga kadang terkesan egois ya, tapi tidak juga. Itu
adalah karakter wirausaha yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, berikutnya the opportunist. Jadi mereka ini punya karakter pemasaran handal yang ambisius dan ahli dalam strategi marketing. Nah, mereka ini biasanya pandai ya. Jadi orang-orang oportunis ini mereka pandai dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kemudian orang ini punya sifat pekerja keras, bersedia mengorbankan waktu demi keberhasilan target bisnisnya. Meski minatnya terhadap satu bisnis mudah berubah, karena oportunis tadi ya, setiap kali ada ide tertentu tertarik, nanti ada ide lain juga tertarik juga. Nah, mereka cenderung sulit fokus ya, dan selalu mencari peluang. Nah, jadi sebenarnya oportunis ini mereka adalah orang-orang yang lincah ya, yang geraknya cepat. Dia juga pandai membangun jejaring. Namun karena cepatnya gerakan ini tidak diimbangi dengan keteguhan dalam membangun bisnis. Seringkali tergoda dengan tawaran-tawaran yang ada di luaran sana. Jadi para ahli-ahli tertentu ini bisa digoda dengan tawaran dari perusahaan lain misalnya. Berikutnya the specialist. Nah, ini profesionalis yang memutuskan terjun menjadi wirausahawan. Jadi spesialis ini biasanya awalnya mereka belajar dulu. Jadi ngikut orang dulu, ngikut jualan dulu sampai 2-3 tahun. Setelah mereka betul-betul tahu, betul-betul ahli, baru kemudian mereka terjun membuka usaha yang bergerak di bidang yang sama. Ini namanya spesialis. Jadi mereka perlu belajar terlebih dahulu agar muncul spesialisasi, muncul keahlian. Nah, itu ya. Itu namanya spesialis. Bisa seorang yang berlatar belakang peneliti, arsitek, akuntan, konsultan bisnis, ahli IT, ahli kesehatan, ahli gizi, dokter. Memang dokter bisa jadi wirausaha? Oh, bisa. Rumah sakit itu adalah salah satu bentuk usaha di bidang kesehatan, misalnya, atau klinik misalnya. Meski tidak selalu begitu ya, kemudian pengacara misalnya, dan pekerjaan spesialis lainnya itu bisa mereka bentuk dalam model sebuah usaha tertentu. Nah, yang terakhir adalah inovator ya. Jadi seorang yang senang bereksperimen dan menghasilkan karya. Jadi orang-orang yang berada di kategori inovator ini, mereka lebih suka membuat sesuatu hal yang baru. Boleh peneliti, boleh penulis, penemu, seniman, insinyur, atau profesi lainnya suka eksperimen, suka menciptakan satu karya. Jadi inovator ini penting karena mereka akan membantu seseorang membantu sebuah usaha wirausahawan, sebuah usaha untuk tetap survive ke depan. Karena usaha itu harus ada inovasi ya, agar tidak basi atau tidak kaku ya ketika ada di masyarakat nanti. Baik, saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.